Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beritahukan kepada jamaah sekalian yang baru sampai, baik yang membawa kendaraan roda 4 ataupun roda 2, kami harapkan agar bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi, agar nantinya jamaah yang akan datang dan membawa kendaraan bisa mendapatkan tempat untuk parkir. Dan juga kami beritahukan kepada jamaah yang masih di luar, kami persilakan untuk masuk dan mengisi terlebih dahulu saf yang ada di depan. Dan kami mohonkan kepada anak-anak yang ada di luar yang sudah sampai, silakan masuk. Dan kami harapkan agar tetap tertib sampai dengan sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat, nikmat dan karunia-Nya lah kita bisa melangkahkan kaki ke Masjid Rukis ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan semoga sholat dan segala ibadah yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Semoga nanti di yaumil kiamah kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kami beritahukan kepada jamaah sekalian bahwasanya kota amal Jumat yang lalu kita mendapatkan 3 juta rupiah. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Dan juga perlu kami beritahukan kepada seluruh jamaah bahwasanya kita di Masjid Rukis ini memiliki dan ada beban operasional yang kita keluarkan setiap bulannya dengan total kurang lebih hampir 17 juta rupiah atau kira-kira 16.365.000 rupiah, belum termasuk dengan biaya untuk membeli alat-alat kebersihan di tempat area seluruh lingkungan masjid, baik di WC perempuan ataupun laki-laki. Dengan rincian operasional diantaranya adalah listrik, transport imam, gaji guru TPQ, gaji guru pengajian ibu-ibu, khotib dan tausiah subuh Jumat, Jumat berkah, gula kopi dan kebersihan, uang lelah marbot dan juga ATM beras. Itu diantaranya adalah operasional yang kita keluarkan hampir setiap bulan. Tidak lepas itu semua bisa terwujud atas partisipasi dari jamaah sekalian yang diberikan melalui sedekah atau infak atau bentuk yang lainnya, dan kami ucapkan terima kasih. Tidaklah berkurang rezeki seseorang karena bersedekah. Barang siapa menahan makanan dan makanan itu busuk di tangannya, maka Allah akan menahan rizkinya dan rizkinya itu busuk di tangannya. Hadis riwayat Ahmad. Hari ini 25 Zulkaidah 1446 Hijriah bertepatan dengan 23 Mei 2025 Masehi. Waktu Jumat kita adalah jam 12:09 waktu Indonesia Barat, dan Imam Khotib alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Muhammad Ramli Badri SAG. Dan muazin nanti kami mohonkan kepada Ustadz Chandra. Dan perlu kami beritahukan kepada jamaah sekalian bahwa banyak sekali program dan kegiatan yang ada di Masjid Rukis. Di antaranya adalah pengajian bapak-bapak yang hampir setiap malam kita laksanakan ba'da Isya, yang dibimbing langsung oleh imam-imam kita, yaitu Ustadz Dede Brizal dan juga Ustadz Chandra.
dan juga pengajian ibu-ibu pada siang Rabu dan Jumat, pengajian anak-anak di TPQ setiap hari Selasa sore sampai Sabtu pada asar, dan seluruh kegiatan pengajian itu digratiskan. Maka dari itu kami sangat mengharapkan peran serta aktif dari jamaah sekalian, baik bergabung ataupun juga ikut berpartisipasi dalam bentuk lainnya. Dan juga pengajian Rabu malam oleh Ustadz Latif yang terus kita laksanakan itu untuk memperbaiki bacaan kita sehingga jadi benar dan memperbaiki tahsin juga agar nantinya kita semua bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tausiah subuh Jumat yang diisi oleh ustadz-ustadz yang ada di Bengkulu Selatan terus kita laksanakan demi dalam rangka mendukung dakwah Islam dari dalam dan luar masjid. Dan juga diteruskan dengan pembagian beras dalam program ATM Beras yang dibagikan untuk seluruh kaum mustahik yang ada di lingkungan masjid, yaitu RT 1 sampai RT 4. Dan kegiatan beras ini terus kita galakkan sehingga nantinya kita berharap bisa mencapai lebih luas lagi bagi kaum mustahik yang bisa menerima dan menikmati dari program yang ada di Masjid Rukis ini. Dan juga kami beritahukan kepada jamaah sekalian bahwa tabungan kurban sudah kita tutup dan kita sudah mengumpulkan kurang lebih 11 ekor sapi kurban. Dan kami harapkan kepada jamaah yang mungkin kelupaan atau belum sempat untuk melunasi, kami harapkan dalam waktu dekat bisa dituntaskan agar nantinya kita tidak terkendala lagi mendapatkan hewan kurban terbaik yang akan kita sembelih pada hari raya kurban yang insya Allah nanti jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Juni. Dan juga kami harapkan seluruh jemaah bisa berpartisipasi dalam rangka membantu pelaksanaan sehingga pendistribusian nanti kepada khususnya DKM yang ada di Masjid Rukis agar kita berperan serta aktif dalam rangka mensukseskan acara tersebut. Kami ingatkan kembali kepada seluruh jamaah Jumat bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Maka dari itu kami harapkan kepada seluruh jamaah untuk mematikan seluruh alat komunikasi dan kita mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh khotib nanti agar bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju masjid yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa agama ini dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita selaku umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yakni kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takwa ini dalam seorang sahabat menjelaskan bahwa takwa ibarat kita berjalan di tengah-tengah duri, maka kita akan berhati-hati. Begitu pula dengan kita berjalan di muka bumi ini, berjalan di dunia ini, kita harus berhati-hati karena di situ banyak sekali jurang kemaksiatan, jurang dosa, dan jurang yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah sabda Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW pernah menegaskan bahwasannya ada segumpal daging yang mana apabila ia baik maka akan baik semuanya, dan apabila ia buruk maka buruk semuanya. Dan itulah yang namanya hati. Hati sangat riskan. Apabila dia baik maka akan baik semua anggota tubuh kita, dan jika buruk maka akan buruk semua anggota tubuh kita. Di dalam Al-Quran banyak sekali kata qalb atau hati yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ada kurang lebih 20 kata qalb atau hati disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi di sini insya Allah Khatib menjelaskan atau merangkum kurang lebih ada 3 jenis atau macam hati yang diterangkan di dalam Al-Quran. Yang mana jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati yang pertama adalah qalbun mayyit. Qalbun mayyit adalah hati yang mati. Hati yang mati yang mana hati ini sudah tertutup dengan kebenaran. Jadi Allah sesatkan orang-orang yang sudah mati hatinya, sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Yang artinya hati mereka khatamallah, Allah mengunci atau Allah menutup hati mereka, pendengaran mereka, serta penglihatan mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat berat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat di atas menjelaskan bahwasanya ketika hati sudah tertutup, hati sudah mati, maka semua anggota badan kita akan mati. Dari pendengaran, dari penglihatan sudah tertutupi, tidak ada kebenaran yang ada pada dirinya.
Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tidak dalam kondisi mati. Kemudian jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati yang kedua yakni qalbun marid. Qalbun marid adalah hati yang sakit. Hati yang sakit itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 10, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Seseorang yang hatinya sakit, maka Allah akan tambah sakit hatinya tersebut. Dan ciri khas orang yang hatinya sakit adalah banyak kegalauan pada dirinya. Kemudian suka iri, gampang dongkol. Kemudian hati yang sakit ini mudah terindikasi atau mudah sekali terdampak negatif, yang mana bisa jadi dia memilih kebenaran dan juga bisa jadi dia memilih kesesatan. Dan hati yang sakit ini adalah milik orang munafik, sedangkan tadi hati yang mati adalah milik orang-orang kafir. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jauhkan dari kedua hati tersebut, yakni hati yang mati dan juga hati yang sakit. Dan yang terakhir yakni qalbun salim, yakni hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang suci, yang mana hati ini dimiliki oleh orang-orang mukmin. Dan hati ini sangat mudah sekali untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri khas hati seorang muslim adalah yang pertama, Allah jelaskan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-13 yang berbunyi, ayat 28 yang berbunyi, alladzina amanu wa tatma'innul qulub alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram atau tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri khas hati yang bersih atau hati yang sehat yang pertama adalah hatinya tentram. Kemudian ciri khas yang kedua dari hati yang sehat yakni Allah sebutkan di dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11 yang berbunyi, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman, maka Allah tunjukilah hati-hati mereka. Jadi ciri yang kedua adalah Allah berikan petunjuk bagi hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita teguhkan hati kita, kemudian selalu memohon kepada Allah untuk diberi petunjuk agar hati kita condong kepada kebenaran. Kemudian ciri yang ketiga adalah Allah sebutkan di dalam Quran surat Maryam ayat 58 yang berbunyi, idza tutla alaihim kharru sujada wa bukiya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, maka hati itu langsung tunduk dan bersujud tersungkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati tersebut akan menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memiliki hati yang sehat, qalbun salim. Dan Allah ingatkan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 8,
agar kita selalu meminta, berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk. Dan juga Rasulullah SAW pernah menganjurkan kepada kita, atau kita disuruh membiasakan untuk berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb, atau wahai Zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hati ini pada agama ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah yang bisa disampaikan. Ada kesimpulannya adalah ada 3 macam hati yang perlu kita waspadai dan perlu kita istiqomahkan. Yang pertama yakni hati yang mati atau qalbun mayyit. Kemudian hati yang kedua yakni qalbun marid, hati yang sakit. Kemudian yang terakhir adalah qalbun salim, yakni hati orang-orang mukmin. Demikian khutbah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam memegang keimanan ini. Semoga Allah berikan petunjuk kepada kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulul albab. Wa qala aidan, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya qadiyal hajat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Sawu berusaha rapatkan sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati falahum 'adzabu jahannam. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.